Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftitahul Hidayah. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh Islam Nusantara, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Video kali ini untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Dosen Abdul Mujib sebagai dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Langsung saja kita mulai presentasinya. Selamat menyaksikan. Haji Abdurrahman Wahid atau akrab dipanggil Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Beliau lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil yang berarti sang penakluk. Karena kata Ad-Dakhil tidak cukup dikenal, maka diganti dengan nama Wahid, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau emas. Gus Dur adalah anak pertama dari 6 bersaudara, lahir dari pasangan Wahid Hashim dan Solihah. Beliau lahir dari keluarga yang cukup terhormat. Kakek dari ayahnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Sementara itu, kakek dari pihak ibu, Kiai Haji Bisri Syamsuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayahnya, Kiai Haji Wahid Hashim, merupakan sosok yang terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Sedangkan ibunya, Nyai Hajah Solihah, adalah putri pendiri pondok pesantren Gianyar Jombang. Masa kecil Gus Dur, beliau menempuh pendidikan di SD Kris Jakarta, kemudian pindah ke SD Matraman Perwari. Saat sekolah menengah pertama, Gus Dur tidak naik kelas. Oleh karena itu, sang ibu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikan mengaji bersama Kiai Haji Ali Maskum di pondok pesantren Krapyak dan belajar di sekolah menengah pertama. Pada tahun 1957, Gus Dur melanjutkan sekolahnya di Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah hingga tahun 1959. Beliau melanjutkan ke Pesantren Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Saat usianya 23 tahun, Gus Dur mendapat beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah Al-Azhar University, Kairo, Mesir. Lagi-lagi Gus Dur mengalami kegagalan dalam pendidikannya. Pada tahun 1966, ia harus mengulang pendidikannya, dan pendidikan sarjananya diselamatkan oleh beasiswa di Universitas Baghdad. Selanjutnya adalah karir Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan Gus Dur. Antara lain, pengajar dan dekan Fakultas Usuluddin Universitas Hashim Asy'ari, Ketua Balai Seni Jakarta pada tahun 1983 hingga 1985, pendiri dan pengasuh pesantren Ciganjur pada tahun 1984 sampai sekarang, Ketua Umum PBNU pada tahun 1984 hingga 1999, Ketua Forum Demokrasi pada tahun 1990, Ketua Konferensi Agama dan Perdamaian Sedunia pada tahun 1994, anggota MPR pada tahun 1999, Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Dan yang terakhir yaitu Ketua Dewan Syuro. Pada tahun 1980, Gus Dur menjabat sebagai Khatib awal PBNU hingga tahun 1984. Beliau naik jabatan sebagai Ketua Dewan Tahfidz PBNU. Beliau juga mendapat pengalaman politik pertamanya karena berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan pada pemilihan umum legislatif tahun 1982. Partai Persatuan Pembangunan, sebuah partai Islam yang dibentuk dari gabungan 4 himpunan Islam termasuk NU. Karirnya bisa dibilang gemilang. Setahun kemudian, Gus Dur sukses menduduki kursi Ketua PBNU dan pada tahun 1989 akhirnya beliau sukses duduk di kursi MPR.
Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Beliau menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu pada tahun 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada tanggal 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001, tepat pada tanggal 23 Juli 2001. Lalu kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Setelah turun dari kursi kepresidenan, terjadi perpecahan pula pada tubuh PKB. Sebelum sidang MPR, anggota PKB enggan hadir karena solidaritas. Namun, sang ketua Matori Abdul Jalil ingin hadir karena dia adalah wakil ketua MPR. Dengan posisinya sebagai ketua Dewan Syuro, Gus Dur menjatuhkan posisi Matori sebagai ketua PKB pada tanggal 15 Agustus 2001. Dan melarangnya ikut serta dalam aktivitas partai sebelum mencabut keanggotaan Matori pada bulan Desember. Gus Dur menderita banyak penyakit, bahkan sejak ia mulai menjabat sebagai presiden, beliau menderita gangguan penglihatan sehingga seringkali surat dan buku yang harus dibaca atau ditulisnya harus dibacakan atau dituliskan oleh orang lain. Beberapa kali beliau mengalami serangan stroke, diabetes dan gangguan ginjal juga dideritanya. Beliau meninggal dunia pada hari Rabu, 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit tersebut yang dideritanya sejak lama. Sebelum wafat, beliau harus menjalani hemodialisis atau cuci darah rutin. Menurut Solahuddin Wahid, adiknya, Gus Dur wafat akibat sumbatan pada arteri. Seminggu sebelum dipindahkan ke Jakarta, beliau sempat dirawat di Jombang seusai mengadakan perjalanan di Jawa Timur. Pada tahun 1993, Gus Dur menerima Ramon Magsaysay Award, sebuah penghargaan yang cukup prestisius untuk kategori Community Leadership. Gus Dur dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang di Kelenteng Taikaksi, Gang Lombok, yang selama ini dikenal sebagai kawasan pecinan pada tanggal 10 Maret 2004. Pada 11 Agustus 2006, Gadis Arifia dan Gus Dur mendapatkan Tasrif Award AJI sebagai pejuang kebebasan pers tahun 2006. Penghargaan ini diberikan oleh Aliansi Jurnalis Independen. Gus Dur dan Gadis dinilai memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi, persamaan hak, semangat keberagama, dan demokrasi di Indonesia. Gus Dur juga banyak memperoleh gelar doktor kehormatan dari berbagai lembaga pendidikan. Doktor kehormatan bidang filsafat hukum dari Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand pada tahun 2000. Doktor kehormatan dari Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand pada tahun 2000. Doktor kehormatan bidang ilmu hukum dan politik, ilmu ekonomi dan manajemen, dan ilmu humaniora dari Pantheon Universitas Sorbonne, Paris, Prancis pada tahun 2000. Doktor kehormatan dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand pada tahun 2000. Doktor kehormatan dari Universitas Twente, Belanda tahun 2000. Doktor kehormatan dari Universitas Jawaharlal Nehru, India pada tahun 2000. Doktor kehormatan dari Universitas Soka Gakkai, Tokyo, Jepang pada tahun 2000. Doktor kehormatan bidang kemanusiaan dari Universitas Netanya, Israel pada tahun 2003. Doktor kehormatan dari Universitas Soka Gakkai, Tokyo, Jepang pada tahun 2002. Doktor kehormatan bidang hukum dari Universitas Konkuk, Seoul, Korea Selatan pada tahun 2003. Doktor kehormatan dari Universitas Sunmun, Korea Selatan pada tahun 2000. Itulah sekilas video presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya,
saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.